kenapa di gereja Rosari kok ada seperti updating baptisan? Ya. Ada baptis untuk kelahiran, habis itu ada baptis altar komuni pertama, ada baptis krisma. Ada yang bilang katanya bohong, Jesslyn bilang baptis berkali-kali. Siapa itu, Andre? Iya, banyak. Banyak. Tunggal juga. Kepada pendeta yang bilang si Cici kemarin bohong, dusta, malu. Kamu berapa kali? Kamu sendiri secara pribadi berapa kali? Sebertiga. Kau ajarkan kami Bapa kami, Abuna Samayo. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam penggoda pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 13 ayat selesai. Kok ini cuma satu? Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoylaklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain, dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan laksanakan kegiatan yang mulia, forum yang mulia, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni pensyahadatan 2 orang. Jadi, tapi 2 orang ini tidak saling kenal dan tidak ada hubungan apapun. Kebetulan pas datangnya bersamaan. Rencananya tadi kami kegiatan pensyahadatan ini ada sendiri-sendiri, jadi jamnya sendiri, tapi kebetulan datangnya hampir bersamaan, jadi kita laksanakan nanti secara hari ini secara bersamaan, tetapi nanti dengan timing yang berbeda. Baik, alhamdulillah telah hadir di antara kita, yakni yang akan menjadi saudara kita, menjadi keluarga kita. Di samping kiri saya ada Ananda Bung Jemi H.A. Baluh. H.A. itu apa? Haji? Bukan. Apa ini? Hendra. Hendra. Oh, A-nya? Anggra. Angga. Anggra. 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 Baluhnya itu marga. Iya. Benar. Marga dari Bapak. Dari Bapak. Suaranya boleh dibantu agak keras. Bapak dari pulau mana? Dari provinsi mana? Dari Pulau Rote, Provinsi NTT. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang. Kupang. Waduh. Ini adalah tetangganya Bapak Pendeta Esra Soru. Salam hormat kami teruntuk Bapak Pendeta Esra Soru yang akan insya Allah big match bersama Al Ustadz Ahmad Kainama tanggal 30 Juli tahun 2020 di Surabaya. Di Surabaya, insya Allah. Ya, insya Allah beliau kita adalah bersaudara semuanya. Bersaudara, tetapi kalau untuk urusan
tentang pengetahuan teologi itu wajib harus dinaikkan ke meja akademik. Jikalau tidak bisa dinaikkan ke meja akademik, maka itu bisa tertolak disebut sebagai ajaran. Insya Allah. Oke, baik. Ustadz K diisukan tidak berani. Ini Ustadz K berani nggak? Ya kenapa? Memang ada masalah apa? Saya bukannya berani, bukannya takut. Saya malah senang mencari para pendeta-pendeta dan romo-romo dari kekristenan dan kekatolikan supaya kita duduk berdua, lalu kita ngobrol dan disaksikan orang banyak supaya ada kejelasan bagi jemaah baik itu muslimin wal muslimah maupun jemaah Kristen. Ayo kita duduk ngobrol sama Kainama, barakallah. Baik, insya Allah. Dan besok ada kegiatan dialog juga 5 Juni 2024 Ustadzah Etika Nur bersama Bapak Pendeta Budi Asali di gerejanya Pak Pendeta Budi Asali di Rungkut, Surabaya. Allah. Jadi insya Allah besok dialognya adalah di gereja, dan itu merupakan bukti bahwa kami semua bersaudara. Amin. Tidak ada persoalan apapun. Mau Amin. dialog di masjid silahkan, di gereja silahkan. Amin. Gitu. Nah kemudian ini Ananda bawa KTP di sini. Jadi persyaratan apapun kami tidak mempersulit, yang penting ada buktinya begitu. Nah, ini bukan mu'alaf odong-odong, bukan mu'alaf settingan. Atas nama Jemi H.A. Baluh ada KTP seperti sulapan begini, tapi tidak saya tunjukkan secara lama karena identitas wajib kita jaga begitu. Beliau dari Kristen. Benar. Kristen apa? Kristen Protestan. Protestan gereja apa namanya? GPIB. GPIB. Ya. Di Kupang di sini atau di Kupang GPIB-nya? Di Kupang Gemit. Oh, di Kupang apa? Gemit. Gemit. Ya. Oh, sebutkan kepanjangan dari Gemit supaya masyarakat tahu. Gereja Masehi Injili di Timur. Gereja Masehi Injili Di Timur. di Timur. Masya Allah. Di Timur atau di Timor? Timur. Timor. Ya. Oh, TIMOR. Ya. Itu seperti kalau di Manado itu Gemim. Gereja Masehi Injili Minahasa. Adanya cuma di Sulawesi Utara. Tapi kalau Gemit itu adanya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Begitu. Jadi supaya untuk pengetahuan kita bersama. Gereja itu ada banyak sekali sinode, dan ini ada istilah baru lagi pengetahuan untuk masyarakat, Gemit namanya, GMIT. Gereja Masehi Injili di Timor. Gitu. Ada lagi gereja Lorosai. Mana itu? Lorosai. Di mana? Jadi dia itu tadi ya gitu dalam bahasa sananya bilang Lorosai. Oh, Lorosai. Iya. Artinya Lorosai apa? Loro itu matahari. Sae itu timur. Jadi gereja di arah matahari terbit. Sadar. Ini menghubungi kami Pak Jemi ini sudah sejak lama. Pak Jemi punya keinginan untuk bersyahadat itu sudah lama menghubungi kami. Apa yang Anda maksudkan hati Anda? Bagaimana ceritanya kok bisa ingin bersyahadat pulang ke Islam? Silahkan. Ya, jadi dari awal di Kristen, karena waktu merantau ke Jakarta sering bergaul lah sama saudara-saudara yang muslim kan. Ya. Dari situ banyak belajar lah. Memang agama semuanya itu sama. Ya. Tapi ketika di Islam ya saya temui itu kedamaian lah, ketenangan. Ya. Memang udah dari 2018 niatnya untuk syahadat, tapi karena masih bimbang dan ragu, masih belajar lagi. Ya, Masih ingin mencari tahu lebih dalam lagi. Apa yang menjadi tolak ukur sehingga memutuskan untuk convert ke Islam itu? Tolak ukur apa yang sesungguhnya yang menjadi pembeda sehingga Anda akan meninggalkan ajaran sebelumnya, kemudian Anda ini menuju ke convert ke Islam ini? Apa yang menjadi tolak ukur? Jadi saya ingin mengenal ajaran Islam tuh lebih dekat lagi. Ya. Dan kalau untuk agama sih mungkin
masing-masing punya ini sendiri. Ya. Tapi dari hati, dari niat, ya saya ingin menjadi seorang Muslim. Anda akan menjadi seorang Muslim. Menurut Anda, apakah Anda akan meninggalkan Yesus Kristus? Ya, karena saya akan meninggalkan Yesus Kristus dan mengikuti ajaran yang diajarkan sama Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Anda sesungguhnya tidak pernah meninggalkan Yesus Kristus SAW. Tetapi Anda sesungguhnya hari ini telah menjadi masuk ke ajaran, ya. Anda telah pulang kepada ajaran yang sesungguhnya. Ajaran yang menghormati Yesus Kristus dengan setinggi-tingginya penghormatan. Dari mana? Dari ajaran yang sebelumnya sesungguhnya itu telah memberikan kepada Yesus Kristus alaihissalam sesuatu yang sesungguhnya itu penghinaan, ya. Membunuh Yesus Kristus, menyalibkan Yesus Kristus, menyiksa Yesus Kristus, dan seterusnya. Mungkin Ustadz Kenama nanti akan membicarakan tentang historical Jesus yang secara utuh begitu. Kenapa Islam itu menghormati Yesus Kristus alaihissalam itu setinggi-tingginya di atas penghormatan daripada agama-agama yang lain. Bayangkan, Yahudi itu sangat membenci Yesus Kristus, bahkan Yesus Kristus dituduh sebagai anak haram, anak hasil perbuatan zina karena tidak punya ayah. Kemudian Kristen itu melaksanakan pembunuhan kepada Yesus Kristus alaihissalam dengan pembunuhan yang keji, yang biadab. Tapi Islam tidak menganggap Yesus Kristus adalah anak hasil pezina, dan tidak pernah Yesus Kristus itu diceritakan di dalam Islam itu sebagai pernah dibunuh, disalib, disiksa, dan seterusnya. Tidak ada. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Itu ayat Al-Qur'an secara tegas sekali bahwa mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, mereka melainkan yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang wajahnya diserupakan mirip Yesus, itulah yang dibunuh dan disalib. Begitu. Baik, alhamdulillah. Apakah hari ini sudah 100% kemantapan itu Anda yakin untuk bersyahadat? Insya Allah 100%. Tidak ada orang yang memaksa Ananda hari ini untuk bersyahadat? Tidak ada sama sekali. Apakah Ananda nanti setelah bersyahadat Ananda akan kembali suatu ketika nanti ke Kristen? Tidak. Bersumpah? Demi Allah. Demi Allah. Anda akan tidak istilahnya masuk keluar gitu kan? Tidak bukan. Niat saya udah tulus dari hati yang paling dalam untuk Islam. Alhamdulillah. Jangan berpaling. Baik. Terima kasih kepada Bung Cemi. Bung Cemi apa tadi? Heri Anggra Baluh. Heri Anggra Baluh, ya. Baik, alhamdulillah berjumpa bersama kami. Yang kedua adalah orang yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Pak Jemi. Ananda Rosari Wulan Prasasti. Iya. Ini nama bagus sekali ini. Sudah Rosari Wulan Prasasti, begitu. Rosari adalah maknanya doa rosario, begitu. Ya, kalau rosari kan kayak rosario gitu. Jadi diibaratkan sebuah rangkaian doa. Iya. Kemudian ini Ananda usianya 29 tahun. Iya. 29 tahun. Ini surat pemandiannya atas nama keuskupan. Nah, ini dari Palembang, ya. Iya, rantau kemana-mana. Dengan nama baptisnya adalah Maria Ratu. Iya. Biasanya nama baptis itu cuma satu kata, tapi ini ada dua kata. Itu bagaimana definisinya? Maria Ratu Rosari. Itu Maria Ratu Rosari itu adalah sebenarnya kalau di Katolik itu sebagai Bunda Maria namanya. Ya. Maria Ratu Rosari itu Bunda Maria. Bunda Maria. Theotokos, ya. Iya, itu kurang. Theotokos. Bunda Maria itu adalah yang paling dihormati di dalam kekatolikan. Iya.
Ada Yesus Kristus, ada Bunda Maria. Itu. Bahkan Theotokos itu kalau diketik di Google itu keluarnya adalah bundanya Allah, ya. Iya. Ibundanya Allah. Baik. Mbak Rosari Wulan Prasasti. Wulan. Anak dari Bapak Alfonsus Triwidodo. Iya. Keluarga bagaimana ini? Keluarga semuanya Katolik masih? Keluarga semuanya masih Katolik. Hari ini diantar oleh keluarga, boleh disut keluarganya ini, keluarganya Mbak Rosari, apanya Mbak Rosari? Keluarga saya keluarga jauh sih, bukan keluarga kandung. Keluarga kerabat jauh dari Bapak. Oh, kerabat keluarga jauh dari? Iya, dari Bapak. Saudara. Tapi untuk keluarga Bapak Ibu Katolik semua? Iya. Mama? Mama kebetulan login ke Bapak. Kenapa? Ikut ke Bapak. Ikut ke Bapak? Ya. Oh, tapi Mama Muslimah berarti? Mungkin dulu pas belum nikah. Pas belum nikah Muslimah? Ya. Terus ikut ke Bapak? Iya. Katolik ya? Sekarang di Palembang? Iya. Semuanya di Palembang? Iya. Apakah keluarga mengetahui kalau Mbak Rosari akan bersyahadat hari ini? Tahu, cuman nggak bisa hadir. Nggak bisa hadir? Ya. Oh, tapi mempersilahkan? Diwakilkan sama saudara. Diwakilkan oleh keluarga-keluarga yang hari ini mengantar? Iya. Di sini hari ini banyak sekali yang mengantar. Ada Bapak, Pak siapa Pak? Pak Nyoto. Pak Nyoto, kemudian Pak Kiki. Diki. Pak Diki. Kemudian Pak Aji. Kemudian Ibu Muji. Ibu Mujira. Mujilah. Ibu Mujilah. Ibu Parmi. Ibu Wiwin. Oke, baik. Banyak sekali yang mengantar karena mungkin excited ya. Excited, rasa senang hati ingin menyaksikan Mbak Rosari mau bersyahadat pada hari ini. Nah, Mbak Rosari, apa yang sesungguhnya di dalam hati Mbak Rosari ini, keinginan untuk bersyahadat itu apa yang melandasi itu? Yang melandasi saya untuk ke Islam ini, dari hati saya pengen belajar Islam lebih jauh lagi, Ustaz. Pengen belajar Islam lebih jauh lagi? Iya. Dulu di Katolik, Tuhan Anda siapa namanya? Tuhan Yesus. Mbak Rosari. Yesus. Tuhan, iya. Ya, Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus. Ya, enggak. Kalau mohon maaf, kalau di Islam sudah belajar belum? Siapa Tuhannya Anda? Tuhan. Ya, ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus sebagai di Islam sebagai Nabi. Ya. Anda lebih percaya mana? A. Yesus sebagai Tuhan, B. Yesus sebagai hamba Tuhan. B. Sebagai hamba Tuhan. Apakah ada alasan tertentu atau tidak ada? Karena sebenarnya Yesus itu manusia. Yesus itu manusia? Iya. Kalau Allah kan roh apa? Bukan manusia, istilahnya. Allah adalah Tuhan. Iya. Zat yang tertinggi, iya. Zat Tuhan yang Maha Esa. Iya. Yesus itu adalah manusia. Di Bible itu tercantum Yesus manusia, Yesus manusia, Yesus Nabi, Yesus Rasul. Yesus adalah Nabi, Rasul, hamba yang soleh, utusan Allah. Pernah dengar Yohanes 17 ayat 3? Saya ayat seperti ini nggak pernah dibacakan di gereja, Pak. nggak tahu. Nggak pernah dibacakan di gereja. Karena ayat-ayat ini adalah ayat-ayat hermeneutika untuk gereja. Ayat-ayat yang kalau dibacakan itu jemaat akan bubar. Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus utusan Allah. Itu adalah syahadatnya Yesus sebenarnya. Mbak Rosari hari ini bersyahadat tanpa paksaan? Tidak.
Tidak ada sesuatu siapapun keluarga hari ini yang menyuruh memerintahkan Mbak Rosari. Tidak ada. Mbak Rosari sudah 50% atau 70% atau 80%, 90% dari angka 10% sampai 100%, berapa persen keyakinan mantap untuk bersyahadat? Sudah 100%, Ustaz. Sudah 100%. Tidak ada lubang sama sekali di situ. Tidak. Apa yang mau disampaikan sebelum kita mulai sesi pensyahadatan? Mohon bimbingannya dan bantuannya. Itu aja. Oke. Ya, baik. Alhamdulillah. Mas Jemi sudah lama nggak ke gereja? Udah lama. Udah lama, berapa tahun? Semenjak 2018. 2018. 2018 berapa tahun segini? Berarti 6 tahun sudah ke gereja. Kenapa enggak ke gereja? Karena udah mulai membuka hati untuk ke Islam. Apa yang mendasari itu? Apakah ada keraguan di dalam gereja itu? Sebenarnya tidak ada keraguan, cuman hati saya udah memilih untuk ke Islam. Baik, Mas Jemi, satu keluarga berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Mas Jemi sulung atau bungsu? Anak kedua. Anak kedua. Semuanya Kristen sampai sekarang? Mas Jemi aja yang bersyahadat hari ini ya? Ya. Papa mama semuanya Kristen? Kalau papa mama Kristen. Tidak ada yang mempersoalkan nanti kira-kira? Tidak ada. Tidak ada? Kalau orang tua udah almarhum dua-duanya. Oh, baik. Tahun berapa itu? Kalau bapak sebelum saya lahir, kalau ibu tahun 2000. Tahun 2000. Berarti 22 tahun yang lalu ibu ya, mama meninggal ya? Ya. Baik. Ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjutkan sesi berikutnya? Ya, mohon bimbingan, tuntunan dan Ya. ini. Baik, untuk alhamdulillah. Ada pertanyaan? Mungkin pas. Mungkin pas ya. Baik, alhamdulillah. Mohon informasi kepada para hadirin, para pemirsa semuanya. Banyak sekali yang bertanya mengapa sebelum pensyahadatan itu ditanya-tanya dulu, mengapa kok tidak langsung pensyahadatan begitu. Banyak yang sekali bertanya seperti itu. Dikarenakan kami ingin yang pertama, satu, bahwa tidak ada informasi nanti yang menuduh bahwa kami adalah settingan, dan kami tidak kenal dengan Mbak Rosari, kami tidak kenal dengan Pak Jemi, sebelumnya kami tidak kenal, dan supaya tidak ada kesan dan asumsi bahwa kegiatan pensyahadatan yang kami lakukan adalah settingan. Demi Allah, mulai dari dulu sampai sekarang, sampai detik ini, kami tidak pernah melakukan satupun kegiatan pensyahadatan settingan sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin mengetahui lebih detail tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada diri sang calon mu'alaf, begitu. Apa niat yang sesungguhnya terjadi pada diri sang calon mu'alaf, ada apa, kenapa kok mau bersyahadat. Ada yang kadang jangan-jangan nanti bersyahadat hanya untuk cari pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi kami supaya tahu dulu historinya bagaimana. Terus yang ketiga, agar calon mu'alaf itu bersyahadatnya memang betul-betul dilandasi atas keimanan yang teguh, yang kuat. Sehingga sebelum kegiatan pensyahadatan kami ada katekisasi singkat terlebih dahulu, sehingga ketika sang calon mu'alaf bersyahadat nantinya betul-betul dilandasi atas dasar keimanan yang kuat. Tidak sedikit para mu'alaf yang ketika bersyahadat itu akhirnya beliau itu terharu luar biasa. Yang awalnya itu keyakinannya masih ada pertanyaan-pertanyaan, tetapi ketika bersyahadat akhirnya beliau menangis, terharu dan sebagainya, karena ternyata ajaran yang sesungguhnya itu adalah ajaran Islam yang benar, begitu. Baik, demikian kita lanjutkan kegiatan sesi ini. Ada mau'idhah hasanah dari Al-Ustadz Ahmad Kainama. Kepada beliau dipersilahkan. Syukran katsiran, jazakallahu khairan Ustaz Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah. Keluarga besar yang mengantar, maupun para ustadz wal ustazahku yang aku muliakan di tempat ini, setipung, bunda, Allah sayang semuanya, berkah keluarga, usaha, serta semua jalan yang akan dilalui oleh bunda, Allah bukakan jalan yang terbaik, rezeki berlimpah dan tempat yang tidak disangka-sangka. Ini tidak ada masalah teologi. Akhi yang nganterin Rosari, ini dari keluarga Rosari, betul? Sebagai apanya, Ustadz Afwan? Antum sebagai apanya Rosari? Ya, paman. Dari papi atau maminya? Dari maminya. Dari mami. Alhamdulillah. Kalau sebelahnya? Iya, antum. Ya? Teman, Pak. Teman apa calon? Teman. Benar. Istri antum mana? Belum punya istri. Oh iya. Soalnya banyak yang bilang aku teman, nggak taunya itu calonnya. Nggak, serius ya. Ini berhadapan dengan Kiai Nama, ustadznya dari Ambon, yang tidak bisa pakai kerangka-kerangka, pakai bingkai-bingkai manis-manis. Lebih baik kita ngomong begini di depan, tapi nanti kita tunjukin bahwa kita sayang di belakang, daripada manis di depan, ditusuk dari belakang. Begini, yang Kiai Nama mau sampaikan adalah, ketika seseorang mau bersyahadat, itu tidak ada urusannya dengan surat menyurat, dengan agamanya yang lama. Nggak ada. Ketika Rosari dan Jamie hari ini Allah antarkan ke tempat ini, Allah yang bikin mereka ada di sini, bukan kita. Coba tolong masukin dulu. Ya, masukin ya. Ini ustadznya beda nih. Ya. Aku mau tahu, mari kita bersihkan dulu kepala kita sebagai orang yang mengantar seseorang yang mau bersyahadat. Ayo kita bersihkan dulu kepala kita. Saya juga bersihin kepala saya. Dari apa? Dari pemikiran gini nih, dia kesini gara-gara gua. Kita anterin yuk, kita lihat Rosari yuk sampai si Jamie nggak ada yang antar. Kita anterin yuk, tuh dia udah bener syahadat. Siapa lu? Kasar ya? Ya. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika setiap kita duduk di sini nih, bukan karena kita ngedukung dia syahadat atau dia syahadat, bukan. Nggak ada urusannya. Ayo bersihin yuk kepala yuk. Saya juga bersihin kepala. Nggak ada urusannya sama dia berdua, nggak ada. Sekali lagi, nggak ada urusannya sama dia berdua, kita duduk di sini. Dia punya bagiannya sendiri, si Rosari. Jamie punya bagiannya sendiri. Sekarang kita lihat kita jadi apa kita di sini. Saya jadi apa? Si bunda jadi apa? Ustaz Ipung jadi apa? Jadi orang yang dibangunkan ruhnya serta kesadarannya untuk apa? Bahwa engkau ada doa-doamu yang hari ini mau dijawab Allah. Tidak semua orang bisa duduk di tempat di mana ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada yang bilang gini, gue dateng ya, gue udah janji, pokoknya kalau lu syahadat gue dateng, gue jadi saksinya. Nggak taunya nggak datang. Gini deh, gak usah syahadat ya. Besok gue mau ngelamar nih. Lu kan temen kantor gue paling bestie. Apa? Iyalah, nggak ngerti saya. Saya nggak ngerti. Itu istilah anak muda. Anak udah tua. Apa batch? Apa? Iyalah, itulah. Ya, di kantor paling akrab. Pokoknya begitu kamu nanti mau nikah, saya datang. Nggak datang. Udah siap-siap. Ban kempes lah. Air radiator nggak diisi lah. Tiba-tiba oli kering.
Atau begitu jalan juga mobil enak, nggak taunya macet nggak jelas. Atau tiba-tiba anak ngambek. Atau tiba-tiba mertua ngajak jalan, macem-macem. Saya nggak mau ngeliat ke dia berdua dulu. Ini udah orang punya berkah masing-masing. Kita dulu yuk kita lihat yuk. Supaya kita datang sini nggak sia-sia, Ustadz. Ya, nganterin doang, nganterin siapa? Si Rosari mau syahadat. Dapat apa kita? Lama banget sih Ustadznya ngoceh tuh. Udah syahadatin aja, ngapain sih kita juga cuma cari sertifikat supaya dia cepat-cepat bisa ngurus nanti ke KUA untuk nikah. Ya, perlu surat apa? Sertifikat bahwa dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Calonnya muslim, laki-laki, nggak mau nikah di gereja. Akhirnya dia ngalah, katanya, udahlah aku yang ngalah. Jemaah, dengar baik-baik. Ketika ada seseorang yang mengucapkan syahadat, 2 kalimat yang suci, kalimat syahadat ta'ain, itu nggak ada urusannya sama orangnya. Wallahi ana mau bilang, orang yang ada di situ, ayo lihat, sadar, bangun, lihat, gua ada apa nih? Kenapa gua tiba-tiba Allah izinkan untuk duduk di sini? Supaya lu tahu diri. Supaya saya kayak nama nih tahu diri. Tahu dirinya apa? Ada orang yang dibersihkan Allah. Ini berdua nih dibersihkan, bersih sebersih-bersihnya. Lalu orang-orang di sekitarnya mulai bilang, tuh dia syahadat gara-gara gua bantuin dia kemarin. Lah kita yang nganterin. Ngapa? Orang Depok biasanya ngomongnya gitu. Lah kalau kagak ada gua mah kagak ada. Lah iya. Lah gua yang nganterin, gua yang nelpon itu Ayah Sofia. Kita yang nganterin bawa kue, bawa uli, bawa tape. Begitu dia udah selesai syahadat, kita yang masakin bandeng. Masya Allah. Sama itu yang bumbunya hitam tuh apa tuh? Ikannya kayak lele, apa? Betok banget tuh. Gabus pucung, Masya Allah. Masya Allah. Itu saya paling tersinggung kalau ada kajian, udahannya di jamuannya, Ustadz ini ada makanan khusus, saya paling tersinggung, saya pulang. Kalau ada kajian atau tablik, terus abis itu kumpul sama panitia di belakang sama DKM gitu, ini makanan khusus buat Ustadz, saya pulang. Kenapa? Tersinggung saya. Kenapa? Hitam. Ada nggak makanan yang nggak nyindir warna kulit? Sampai makanan nyindir gua. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Oh jadi nggak doyan? Doyan. Gua harus pucung. Lihat yuk, lihat. Saya duduk di sini. Allah ingin kasih tahu sama Kainama, ada sesuatu yang harus kau bereskan itu. Kamu pernah doa apa sama Allah tuh? Coba kita lihat sendiri. Ketika kita nganter rosario, ketika kita menerima Jenny, apakah kita ingin agar kita dikenal orang? Apakah kita ingin agar diingat oleh si Rosario? Rosario nggak bakalan lupa, gua yang ngurusin dia. Kalau masih ada pikiran seperti itu ya, punten sana sekirang sononya, tiasa tanya Sunda. Sadayana, nih, di mana nih? Oh ini Jawa semua? Oh Jawa, bukan orang Sunda. Karena kita masuk di wilayah yang berbahasa Sunda, ini wilayah Jawa Barat kan? Kita lihat, kita hancurkan pikiran seperti itu. Aku tidak punya andil apa-apa Rosario dan Jenny hari ini syahadat. Sekali lagi, aku tidak punya andil apa-apa. Aku tidak mau menuntut Allah karena aku telah berbuat kebaikan kepada Rosario dan Jenny. Sekali lagi, aku tidak akan menuntut Allah untuk membalas semua jasa-jasaku kepada Rosario dan Jenny. Kenapa? Nanti berat, kasihan dia ini.
Lah iya. Kasihan ini berdua ini. Kalau dia masih punya pikiran gitu, hancurin sekarang. Kenapa? Sebelum syahadat. Kalau nanti udah syahadat, kasihan ini berdua. Ketahan, ngerti nggak? Karena ada orang yang merasa dia punya andil, tau nggak? Punya apa? Jasa, ngerti itu? Jasa gitu. Itu jadi berat, jadi ngegayot gitu. Apa? Jadi gitu tuh, ngegantung. Ibadahnya nanti, kata orang mah bikin kue bantet, tau nggak sih? Bikin kue bantet, tau nggak? Keras tepara ruguh, keras tapi nggak jelas gitu. Ya, udah belum nih? Ayo kita sama-sama bersihkan. Rosario dan Jamie buat kita adalah jawaban atas doa-doa kita. Mumpung ada yang musyahadat, ingat selama ini ada permintaan hati kita yang apa yang sudah dikasih tahu kepada Allah di dalam sholat-sholat kita. Apa gitu permintaan kita yang, ya Allah, ini saatnya nih. Kenapa? Karena setiap kali ada yang bersyahadat, malaikat Allah menjemput doa-doamu. Jangan pikir gini, aduh gue malas nih, sebetulnya gue mau jalan sama temen gue nih, ada apa reuni SMP Negeri 3 Depok, mau ketemuan, mau makan bakso apa? Bakso mercon, di dalamnya cabai semua, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Itu bukan makan bakso, makan cabai. Tapi gara-gara nganterin si Rosario, udah gitu Ustadznya ngomongnya lama, nanya-nanya mulu lagi Ustadz Ipung. Yang satu ditanya lama ini. Udahlah, sadatin aja. Begini, kenapa dibikin lama? Supaya engkau tahu sebetulnya engkau di sini ngapain. Nganterin orang syahadat? Bukan, engkau sedang menjemput jawaban doamu. Maka tuh setiap kali Ustadz Ipung bilang, Ustadz kayak ada yang mau syahadat, Anda pergi. Mau hujan, tanya Ustadz Lukman. Anda pulang waktu itu jam 7 malam, hujan sekedalan gambreng. Kenapa? Karena ada yang syahadat. Kenapa? Karena setiap kali ada orang yang syahadat lalu kita datang, di situ kita minta. Insya Allah dijabah. Sadar dulu itu yuk. Sudah? Baru kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Sadaqallahul adzim. Hari ini Allah ingin mendengar doamu. Dan Allah mengambil doamu melalui malaikat-malaikat Allah yang sedang memenuhi langit di atas tempatnya Ustadz Lukman ini. Di atas tempat si bunda duduk itu. Dia sedang menunggu doa-doa kita. Malaikat penuh, bahkan sayapnya saling berdempetan sampai nggak bisa bergerak. Tanazzalul malaikatu wa, dan Ruhul Kudus itu ada di atas nih. Untuk ngapain? Siapa yang tahu diri bahwa ada berkah dua di sini, doa, aku ambil kata malaikat Allah dan aku serahkan kepada takhta yang maha tinggi. Namanya tahtnya Allah Azza wa Jalla. Allah ya Zal Jalali wal Ikram. Kan gak tiap hari ada yang syahadat, bener gak? Antum, ini berkah nih. Yuk kita masuk ke situ yuk. Rosario sama Jamie, tolong dihapus di otak antum berdua. Orang ini kasar banget, emang kasar, Ambon. Untung jadi ustadz, daripada aslinya debt collector. Si Ustadz Lukman puas kalau gini, puas dia seneng di hati, akhirnya tercapai juga. Kalau aslinya debt collector, Ambon debt collector, nggak jauh. Ya, Allah. Tidak ada lagi di dalam pikiran kalian berdua, apalagi Jamie, nggak akan, ya setiap agama mengajarkan kebaikan ya. Stop ya kalau yang masih ada pikiran gitu ya. Stop. Kenapa? Racun.
Kalau kita tahu agama lain berbeda dari kita, lalu kita sayang, itu yang benar. Sekali lagi, di Republik Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Bukan sama lalu kita sayang. Beda, tapi sayang. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Jangan disama-samain. Saudara kita Natalan, kita ikut-ikut Islam, pakai topi santa. Ngerti juga hente. Kristen saudaranya ada kebaktian Natal, diundang, ikut-ikut bakar lilin. Lu ngerti juga kagak. Udahlah, yang normal-normal aja. Kalau singkong rebus aja. Ikutan nyanyi, ada sempat Ustazah, Bunda, maaf. Itu viral di media sosial. Viral apa? Orang muslimah pakai jilbab nyanyi Ave Maria di dalam katedral. Lalu semua orang memuji dia, termasuk ada perempuan. Nanti jangan dipotong ya. Ini saya mau pesan buat perempuan yang pakai jilbab yang nyanyi Ave Maria di dalam katedral. Kau bangga? Bodoh. Kenapa? Itu penghinaan buat orang-orang di dalam katedral. Orang puji dia, toleransi yang hebat. Ave Maria, gratia plena. Ave Dominus. Kalau timbang gitu gue juga tahu, gue main. Gue nulis aransemennya. Ngaco. Tapi kenapa saya tidak pernah membawakan itu? Kenapa? Saya sayang sama orang Katolik. Saya menghormati mereka. Kenapa? Karena punya iman yang berbeda. Akidah itu. Cantate Domino, cantate. Belum tentu dia juga tahu. Dona nobis pax. Kagak ngerti dia. Bagaimana mungkin perasaan saudara kita Katolik kalau ada orang yang pakai jilbab menyanyikan lagu-lagu mereka sementara mereka nggak tahu. Kepada Anda yang pakai jilbab lalu nyanyi Ave Maria, itu bukan kebanggaan. Anda sedang menyakiti hati saudara kita yang tersayang di Republik Indonesia. Namanya saudara Katolik. Jangan bangga Anda. Anda sedang menunjukkan kebodohan. Agnus Dei, Quitolis peccata mundi. Kalau timbang nyanyiin yang kayak gitu, sini saya ajarin. Tapi saya tidak mau melakukan itu. Kenapa? Saya sayang dan saya hormat sama mereka. Saya tidak akan sentuh akidahnya. Kenapa saya bilang gitu, Jem? Karena Jamie bilang tadi, ya karena saya mau mendalami Islam aja. Tadi bilang juga kan sama kan? Aku mau mendalami Islam. Ngomong kosong. Apa Islam yang didalami? Siapa yang sanggup mendalami Islam? Para mufassir, tabi'in sampai semuanya wafat tidak mampu menyelami Islam, benar gak? Sampai para mufassir, para imam, para tabi'in bilang, aku mendapatkan setetes dari seluruh air di lautan. Betul? Setetes. Dia nggak nyelam, setetes. Tapi jadi mufassir. Jadi sahabat Rasulullah radhiyallahu an. Apalagi saya. Gini. Kau tidak akan pernah mungkin mendalami Islam. Islam itu samudra. Kau ini menikmati keberkahannya. Titik. Ulang. Kau sedang menikmati keberkahannya apa? Kau dijemput oleh cinta yang mulia itu. Minazulumati ilah nur. Dipindahkan dari yang zulumat, dari yang gelap, dipindahkan ke yang terang. Terus sekarang lu atur-atur lagi. Lu merasa, oh ini kan karena aku yang memilih Islam, pala lu bawa menyan. Lu bukan siapa-siapa. Kau bukan siapa-siapa. Bukan kau yang menentukan untuk engkau duduk di sini. Lalu aku yang memilih, aku Islam. Ke laut lo. Kau berdua duduk di sini karena Allahku sayang padamu, kasihan padamu, dan ingin menyelamatkan jiwamu, baik waktu engkau hidup di bumi maupun nanti ketika engkau mati berdua.
Ngerti? Nggak ada pertimbangan. Dan tidak ada kata mengalah. Aku yang mengalah, aku masuk Islam. Saya nggak suka dengar itu. Agamaku dihina itu. Nggak mau saya. Kami mau menikah, tapi ya daripada saya yang ngalah deh. Kalau orang ngalah berarti dia menang, bener nggak? Ngerti nggak gini? Main catur nih, main catur. Udah deh, difur. Ada istilah itu tuh. Difur, ngerti? Ngalah deh gua. Padahal dia menang, dia lebih jago. Siapa kita lebih jago dari Islam? Hancurkan dulu itu. Baru kita melangkah ke berikutnya. Islam itu kasihan sama kamu berdua. Sama ketika Islam kasihan sama Kainama ini. Pernah dengar ini enggak? Beresit bara Elohim. Bunda Etika langsung nyamber. Nih ya, nih Bunda Etika dari lahir Muslim. Ini Bunda Ustazah. Perhatikan nih. Kalau cuma untuk ngomong teologi, kalau untuk cuma ngomong Bible gitu ya. Beresit bara bahasa apa tahu nggak? Itu bahasa Biblemu. Tuh, kalau Tibang mau ngomong soal agama. Shema Yisrael. Adonai Elohim, Adonai Echad. NRK Enho Logos Enho Logos Proston. Kecil gitu-gituan lah. Ini orang pada ngomong apa sih? Bahkan orang, kau pernah dengar itu tadi? Sambung kata-kataku. NRK Enho. Gak tahu. Sih? Kalau timbang untuk itu kita bukan itu. Rosari, kau datang ke sini bukan karena dirimu. Rosari, karena penciptamu sayang padamu. Kau tidak pernah keluar dari Katolik. Kau tidak pernah keluar dari Katolik. Bilang sama keluargamu. Kau tidak pernah keluar dari Katolik. Kau tidak pernah masuk Islam. Tapi kau diselamatkan untuk pulang ke ajaran Islam, nak. Karena ajaran sejak awal, semua nabi-nabi hanya Islam. Oleh sebab itu kita yang Muslim bilang, inna dinna indallah hil Islam. Kau itu orang yang diselamatkan, nak. Bukan orang yang memilih agama, ya sayang. Kau itu orang yang diselamatkan untuk apa? Untuk menerima berkahnya di masa depanmu, di hari-hari ke depan. Siapa Yesus bagimu? Setelah Kainama ngomong gini, siapa Yesus bagimu? Alhamdulillah. Jangan tinggalkan dia ya. Karena orang Islam tidak sah menjadi Islam jika menghilangkan nama Yesus, Isa ibnu Maryam, Isa al-Masih. Ya, tetap hormati dia, muliakan dia, jangan hina dia. Karena orang Islam semua mencintai dia. Mengenal Yesus melalui kisah yang diberikan oleh nabinya orang Muslim, namanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kamu tidak pindah agama, nak. Kamu pulang ke ajaran Islam yang juga adalah agama Yesusmu, agama Yohanesmu, agama Mariamu, agama Martamu. Pernah dengar Marta? Maria Marta. Lu gereja nggak sih? Lu gereja nggak? Terakhir kali gereja kapan? Oh gila, udah lama ini sih kalau sampai lama jawabnya. Rosario. Apakah jawabmu? Kan gitu. Kalau di gereja. Absen, Pak Pendeta, absen. Absen Pak Pendeta nih, absen nih, udah nggak pernah absen nih. Jemaat terkasih, saya sedang bertanya kepada jemaat. Rosario, oh apakah jawabmu?
Kapan kau terakhir kali ke gereja, nak? Tahun yang lalu kayaknya. Setahun. Masya Allah. Yang seminggu sekali aja dia malas pergi. Ustazah, nanti kalau jadi Islam 1 hari 5 kali. Subuh udah bangun. Mau? Alhamdulillah. Asal yang penting dia ridho ya. Mau belajar Quran? Alhamdulillah. Mau pakai jilbab? Udah pakai? Alhamdulillah. Udah tanya-tanya siapa yang akan kamu belajar? Karena perempuan harus belajar sama perempuan. Nggak boleh perempuan belajar sama laki-laki, nggak boleh. Cari, minta tolong cariin ustazah. Bilang sama bunda nanti. Nanti bunda yang ini. Ya, anggap saja dia orang tuamu. Hari ini engkau pulang ke rumahmu, nak. Rumah Islam. Semua kita, kau kenal atau tidak, muslimin wal muslimah, menjadi keluargamu. Si bunda jadi orang tuamu. Kamu boleh berkeluh kesah sama dia. Karena setiap kali kamu berkeluh kesah sama dia, insya Allah, Allah memberkahi dia. Ngerti? Islam bukan agama, nak. Islam itu cintanya Allah yang dibungkus dalam agama yang sempurna. Islam bukan agama dunia, tapi agama sempurna dari surga. Namanya rahmatan lil rahmat. Kamu dapat cintanya Allah, rahmat. Maka itu orang Islam bilang Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha. Ini semua karena kamu ngomong begini, semua dapat berkah nih. Termasuk saya. Terima kasih ya. Barakallah. Sudah jelas Bung Jemi? Sudah jelas. Agama beda, nggak bisa disama-samain ya Bung. Ya. Kalau beda, justru kita makin sayang sama dia. Bukan benci ya pemirsa, gini ya. Kalau Anda bilang agama sama, baru Anda bilang saya sayang dan toleran sama orang yang beragama berbeda, bohong Anda. Biarkan berbeda, tapi sayangnya tetap. Ngerti? Jangan dipaksa-paksain sama. Pakai jilbab tapi pakai bando yang ada rusa-rusa tanduk itu. Nyala-nyala pakai lampu lagi. Udah kayak kafe. Anda nggak tahu cerita Rudolf. Rudolf the Red-Nosed Reindeer, pernah dengar? Have a very shiny nose. Lu pernah dengar gak sih lagu ini? Hah? Masya Allah. Lu lagu Natal aja kagak tahu. Masya Allah. Ya, bagus lah ya. Bagus. Untung nggak tahu ya. Jadi gampang syahadatnya nih. Kalau banyak tahu justru makin berat, Ustaz. Dia makin berat syahadatnya. Tapi untung, ya Allah, untung dia kagak tahu. Ya, Bung Jen. Siap. Bung Jen tadi ditanya sama Ustaz Ipung, kamu meninggalkan Yesus? Enggak. Kamu jawab, iya saya akan meninggalkan Yesus, enak aja lu. Kalau meninggalkan Yesus nggak bisa jadi Islam. Karena di Islam itu ada 25 nabi. Sebelum Rasulullah itu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Al-Masihu, bahasa Yunaninya Kristus. Jadi kalau dibilang Yesus Kristus, ya bener lah. Kristus itu artinya Nabi. Kristus itu bahasa Yunani, bukan Yusari, Yutati, Yuyanti, Yudesi, bukan. Yu Ica. Kalau di Palembang panggil Yu juga kakak perempuan kan? Iya kan, bener nggak? Yu Rosari, bukan. Yunani, bukan Yunani dari Palembang, bukan. Yunani, bukan. Yunani. Al-Masih itu bahasanya Kristus. Jadi Kristus itu bukan Tuhan artinya, tapi Nabi. Apa, Jen? Nabi. Berarti Yesus? Nabi. Yesus agamanya apa, Jen? Kok lu ketawa sih? Lu gak usah ketawa, lu sama kayak gua hitam. Jadi kalau ketawa kelihatan giginya doang. Udah santai aja. Tuh, yang mau ngeledek Ustadz K puas kan? Ya kan? Dari tadi ditahan-tahan, di si hitam banyak ngomong. Gitu. Akhirnya kan keluar juga. Jem, saya tanya, dengan segala rasa hormat, Yesus Kristus itu agamanya apa? Islam. Wow, bagus. Dia berani jawab itu. Kurang keras ya, Jemnya apa? Islam. Lagi-lagi. Islam. Baik. Syukran. Gini, perhatikan.
Markus ini bukan Al-Quran. Markus, tahu? Kitab Markus, tahu? Pernah dengar? Masya Allah. Tuh di belakang lu ada kitab Markus. Ya, ya nggak? Jadi itu bagian dari Alkitabmu ya, Bible ya. Namanya kitab Markus. Ingetin aja nih. Markus pasal 12 ayat 29. Sekali lagi, kitabnya namanya Markus. Pasalnya 12. Ayatnya 29. Isinya apa? Ini dengerin. Fa'ajaba Isa. Tadi si Ustadz yang itu tuh yang nganter si Bima, begitu baca langsung itu Bunda. Ustadz Ipung cariin, Ustadz Ipung buka kan? Ada di internet kan? Kitabnya ada. Buka Bible ini dalam bahasa Arab. Ada Ustadz, ada. Penasaran dia sama Ustadz Ipung, dikasih. Saya suruh baca. Ajaran Yesus bilang begini. Ajaran Yesus nih, Markus 12:29. Fa'ajaba Isa, ini wasiatin hiya. Isma' ya syabi. Al-maula ilahuna huwa Allahu ahad. Ajarannya itu bilang kepada orang Israel, katakan olehmu, kulhu Allahu. Kalau yang ngomong gitu, pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak saudara si om, sepupu nih, tante? Ini panggilnya apa? Oma? Bukan? Apa? Panggilnya apa? Ibu. Dia panggil ibu apa? Ya? Bude. Pernah dengar nggak Bude ngomong gini? Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Tuh tahu tuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Terus? Allahu Akbar, Masya Allah. Udah nggak usah syahadat, ini mau Islam. Masya Allah, Allah sayang banget sama kamu, nak. Ya Allah. Itu ajaran Yesus, tapi tidak sempurna. Oleh sebab itu Islam menyempurnakan. Yesus cuma bilang gini, Kul huwallahu ahad. Nggak ada terusannya, nggak ada, kosong. Jadi cuma satu ayat itu, Markus 12:29. Kul huwallahu ahad. Udah berhenti dia. Hawariun atau murid-muridnya dia nanya, ya Rabuni, panggilnya Rabi, kan dia Yahudi. Ya Rabuni, kok cuma satu? Kau ajarkan kami Bapa kami, Abuna Samayo. Apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terusin dong. Seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami. Seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam penggoda pencobaan. Tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 13 ayat selesai. Kok ini cuma satu? Kok ini cuma satu? Iya kan? Apa, ngambil tas? Barakallah. Barakallah. Ini barusan syahadat, Bunda. Namanya Bima. Orang Manado, Sulawesi. Barakallah. Dari Manado. Orang Manado. Habis diucak-ucak sama kain. Tapi dia nekat ini orang. Dia udah jadi panitia kegiatan apa? Bagi-bagi sembako Islam. Padahal dia Kristen. Wah, parah ini anak ini. Dan itu sudah berjalan, tau nggak? Bukan cuma sekali 2 kali, 7 tahun. Kan stres itu namanya. Saya bilang sama dia, kau stres. Teman-temannya tuh nangis, kenapa? Akhirnya Allah jawab bahwa dia benar Islam. Ikut kegiatan di masjid, ikut kegiatan sosial, ikut kegiatan di jalanan. Islam semua. Tapi dia Kristen. Kan preman itu namanya. Ya barakallah, berkah.
Berkah Ustadz Jafar, Ustadz Fajar, Jafar, Ustadz Zaki. Barakallah, sangat semua. Ya, salam titip Bima ya. Titip selalu, tempel Bima ya. Syukran, Allah yang balas semua kebaikannya. Barakallah. Lucu itu orang. Nah, Jemi, engkau tidak pindah agama. Engkau tidak pernah berdua meninggalkan Yesus. Kita malah memuliakan Yesus. Cuma kita sebut namanya Isa. Nabi Isa, putra Mari. Namanya dia nih. Tadi Maria Ratu. Maria Ratu itu kan BHK, Bunda Hati Kudus. Apa? Maria Bunda Yesus ya. Maria Ratu Sorga. Ya kan? Ratu Sorga, Theotokos. Ratu Sorga. Gawat namanya, berat nih. Maria Ratu Sorga. Berarti ini jangan-jangan emaknya Yesus. Namanya Maria Ratu. Sudah siap? Sudah siap? Untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ada yang paksa, ada yang ancam, ada yang janji-janji. Betul? Kamu yang mau sendiri untuk menjadi seorang muslimah. Kamu mau jatuh cinta sama Rasulullah Muhammad SAW. Kamu mau belajar tentang beliau. Allahu Akbar. Baik, gini, saya mau tanya. Ini kenapa diperbarui? Oh, nanya ke saya? Iya, nanya ke beliau. Oh iya. Kenapa di gereja Rosari kok ada seperti updating baptisan? Rosari pakai dulu, pakai nak. Maaf ya. Saya minta maaf. Ya. Ada baptis untuk kelahiran, habis itu ada baptis altar komuni pertama, ada baptis krisma. Ada yang bilang katanya bohong. Jesslyn bilang baptis berkali-kali. Siapa itu? Andre? Iya, banyak. Banyak. Tunggal juga. Kepada pendeta yang bilang si Cici kemarin bohong, dusta, malu. Karena memang baptisan itu diulang ya. Ini benar nggak? 2022 baptisnya. Nggak usah kasih lihat ya, nggak boleh. Iya. Cuma lihatkan tanggalnya. Ayo lihat. Di Zoom nggak apa-apa. Aduh, ini orang-orang yang malu begitu Jesslyn buka, malu mereka. Sehingga mereka bilang, YouTuber Kristen, aku mau bilang, Anda bohong sama jemaat. Anda bilang, baptis itu cuma 1 kali seumur hidup. Setahu saya dulu di sana juga, Nggak ada baptis cuma 1 kali sampai mati, nggak ada. Ulang. Kamu ulang nggak? Iya. Yang tadi kamu bilang. Oh, baptis. Kamu berapa kali? Kamu sendiri secara pribadi berapa kali? 3. 3 tadi. Baptis lahir. Anak kecil kan dibaptis dulu. Iya. Nanti komuni pertama. Habis itu Dengar tuh pemirsa. 2. krisma. Penguatan. Itu baru 1 gereja. Ya masuk akal. Si Cici, si Jesslyn bilang dia pindah-pindah gereja. Dia bilang saya 7 kali baptis. Banyak orang Kristen kaget protes. Saya bilang nggak aneh ya. Itu hal biasa ya. Beliau 3 kali, 1 gereja. Baru 1 gereja ya. Dan memang itu biasa ya. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Bahkan dulu ketika saya Protestan. Tapi saya bergabung dengan saudara dari Kristen karismatis, tahu? Baptisnya dicelup. Pernah dengar nggak? Betul. Iya, karismatis. Jadi di kolam. Ya. Berarti kalau dia baptisnya 7 kali dia dilelepin dia. Aduh. Ada nggak? Ada. Maka itu enak jadi pendeta. Kalau dulu saya, maaf ya, bukan ini. Dulu waktu saya masih di sana, kalau saya dendam sama orang, saya kesel, saya nunggu aja kapan dia dibaptis. Nanti saya yang kerjakan. Ya kan? Kalau saya nggak suka sama orang, saya tunggu kapan nih orang baptis, ya kan? Begitu dia bilang, oh tanggal segini Pak, saya yang baptis dia. Saya. Taruhnya agak lama. Jadi sampai dia gini. Kayak di ring MMA. Oh, udah, naik lagi. Masih kamu bikin? Enggak, masuk aja. Astagfirullahaladzim. Kan dia masuk kayak gini, Ustazah. Dia masuk kayak gini nih. Ke belakang, bukan ke depan. Ke belakang.
Wih, enak banget kita yang dorong kan, nggak ada perlawanan kan. Dia mau lawan gimana di air, udah gitu ke belakang pula. Taruh. Ayo, mau ngapain? Hidupmu ada di tanganku. Jamie, kau cinta Yesus kah? Kau tidak tinggalkan dia kan? Kau ikut apa yang dia bikin. Yesus itu sholat. Yesus itu puasa, Jem. Yesus tidak makan babi, Jem. Yesus itu di hitan, Jamie. Yesus itu punya Tuhan yang namanya Allah, Jem. Yesus itu tawaf. Yesus tawaf. Ada di Bible. Yesus tawaf. Dan Yesus berpesan, ikuti orang yang datang setelah aku. Namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di Bible. Pesan Yesus, ikuti orang yang datang setelah aku. Namanya Muhammad. Hiko langsung nyambung tuh. Itu Islam dari lahir. Itu ustazah tuh. Kamu dua mestinya malu sama dia tuh. Hiko Fikullah Sedwadi. Habis satu ayat. Ini bukan masalah teologi. Kalau masalah teologi ngomong, aduh orang Kristen digerus sama orang Islam. Wallahi. Dilipat sama orang Islam. Kenapa? Ustazah kita tuh baca Bible itu bahasa aslinya Rosari. Bahasa Ibrani dia bisa. Ini murid langsung dari Rabbi Tobias Singer. Ini murid ini. Rabi Yahudi ini belajar ini. Masya Allah. Saya udah nggak tahu lagi mau ngomong apa, udah nggak tahu. Bahasa Arab. Ya kan Al-Qurannya Arab. Ya enggak? Udah dua tuh. Bahasa Ibrani, bahasa Arab. Bahasanya Yesus Ibrani. Bahasa Inggris. Latin udah jelas lah ya. Inggris. Yunani. Wih, makanya tuh jangan. Kasihan deh orang-orang itu yang orang Muslim lebih gahar kalau soal belajar Bible. Wallahi. Contoh-contoh ya, ini kita belum atur nih ya. Larangan minum khamar. Muhammad 10 ayat 9. Larangan makan daging babi. Muhammad pasal 11 ayat 7 sampai 8. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu kitab Ulangan pasal 20 ayat Keluaran pasal 20 ayat 3. Asik. Dengar Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kitab Ulangan pasal ayat 4. Udahlah, nggak usah ngomongin Bible lah, ya. Kita nggak usah ngomongin Bible ya, Jen. Kita cinta aja sama dia, ya. Sudah siap, Jamie? Sudah siap, insya Allah. Gak ada agama yang sama. Cuma kita sayang sama mereka, ngerti ya? Ngerti. Kita tidak tinggalkan Yesus, tapi kita jadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Apa? Laki-laki disunat, tidak makan babi kecap, tidak makan RW, toki-toki dogi. Tahu nggak toki-toki dogi? Guguk diketok-ketok. Enggak. Ya, berhenti. Minum bir hitam, anggur, orang tua, kolesom, apa lagi? Angker. Ada yang bunyi juga, amer. Jen, sholat kepada Allah. Jen, seperti Yesus sholat kepada Allah. Ya, ngerti ya? Ngerti. Cintai Rasulullah, Jen. Sudah siap? Sudah siap. Sini, duduk sini. Jamie pegang tangan Ustaz. Ya. Ulangi kata-kata Ustaz. Tidak usah terlalu cepat. Keras. Supaya bisa didengar. Ya, Jen? Ya. Jamie bersaksi. Ini saksinya nih semua. Nanti kalau mereka mati, mereka ditanya ini.
Betulkah kamu pada suatu saat akan pernah melihat anak hitam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Namanya Jamie. Wallahi sahih, taib ya Allah, benar ya Allah, aku saksinya. Ya. Jadi ketika dia nanti bersaksi di hadapan Allah dan Rasulullah, antum membenarkan. Kalau enggak dia nanti kesian di sana. Aku sudah syahadat. Terus kita bilang, enggak, wah kejam antum. Kejam antum. Ya. Sudah siap ya jadi saksi Ustaz ya? Mohon izin, barakallah. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashhadu. Anla. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang agamamu apa? Islam. Takbir. Takbir. Barakallah. Jamie duduk di sini dulu. Bunda, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga hari ini Ananda mendapatkan rahmat berkah dari Allah SWT. Jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW menuju ke Islam. Allah SWT berdasarkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Takbir. Allah. Takbir. Takbir. Sukses dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyahum fika nafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabarin anid wa di ainin wa di bakhin wa di syarrin wa min syarri kulli di syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bi taqwal istiqamah wa haqiqna bi taqwal istiqamah wa haqiqna bi taqwal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Apa? Yang mau saya memberikan ucapan selamat bisa yang kiri, bisa yang bergantian aja. Silakan. Mulai ucapkan selamat dulu. Ucapkan selamat gantian kepada para sahabat. Masya Allah.